baru bergabung itu sebenarnya new employee. Ya kalau saya bilang sih kategorinya dalam keadaan galau, gue di sini apa terus nih kan begitu. Itu per 3 tahun orang pasti memutuskan itu kan. Nah ada yang paling merepotkan sebenarnya ini yang saya sebut sebagai bad employee. Jadi orang yang bisa dikerjakan tapi nggak bisa dikembangkan. Jadi kapasitasnya ya segitu-gitu aja. Nah kita harus ngerti dulu pemetaan orang ini karena jangan sampai orang-orang yang bad employee ini ditempatkan di jalur utama. Ya. Contoh ya, kalau orang marketing yang 6 area yang saya sebutkan tadi, itu harus dipegang sama orang kepercayaannya direksi semua. Marketing, dia harus orang ekspansif. Kalau bisa mah nggak punya ruangan, dia mau keliling aja. Catar jangan lupa bekelin mobil kan gitu ya, supaya nggak mehong gitu. Nah, orang area publik itu orang yang harus mengerti bagaimana mengatur flow ke data, bagaimana akhir itu dia atur fast moving di mana, slow moving di mana, supaya jangan sampai gara-gara ini tidak termanage baik, orang itu jadi backfire. Ini kejadian di rumah sakit di Jakarta. Gara-gara nggak dapat parkir, itu kehilangan pasien VIP dan kelas satunya. Itu kan pasien yang punya duit dan rewel, iya kan? Sering tuh Pak, saya sering dikomplainnya, oh pastor tuh parkirannya kok kecil ya sedikit gitu. Makanya pengembangan tuh lebih ke parkiran tahun kemarin kan Pak. Nah gitu. makanya kalau bisa pastor itu karyawannya jangan parkir di situ. Kalau bisa misalnya, kalau karyawan yang pakai Gojek nanti dapat snack gratis kan bisa begitu. Atau misalnya dibikin peraturan dari awal kalau karyawan baru masuk, kamu nggak boleh bawa kendaraan. Nanti kalau udah 2 tahun baru boleh bawa kendaraan. Itu juga aturan tuh. Nah, karena ini diterapkan di Universitas Trisakti. Ya, 1 sampai boleh bawa mobil, bawa motor, itu mengurangi ini kendaraan di area parkir. Nah, lalu yang rawat jalan itu harus orangnya yang ngerti tentang rawat rumah sakit. Kenapa parkir cepat penuh? Ya karena rawat jalannya lambat. Siapa yang bikin lambat? Kalau nggak dokternya telat datang atau obatnya telat disiapin. Kenapa obatnya telat disiapin? Ya, jangan-jangan obat racikannya banyak. Dan petugas obat racikan itu kan biasanya hanya satu di farmasi. Nah yang gini-gini, ini kan rumah sakit itu kan detail is devil. Jadi masalahnya itu adanya di detail, bukan di permukaan. Nah makanya orang yang dirawat jalan itu harus yang powerful, ngatur alur registrasi, ngatur kedatangan dokter, ngatur ke farmasi, ngatur ke kasir. Nah, makanya memang bagusnya, memang ini terkait dengan organisasi. Tapi ini cukup radikal sih usulannya. Tapi ini udah dilakukan di Rumah Sakit Anissa Tangerang. Jadi mereka itu namanya metric organization. Jadi yang namanya kepala rawat jalan itu, dia punya akses langsung untuk mengatur petugas rekam medis, farmasi, kasir, dokter, dia powerful. Kalau di kita ini kan enggak kan, organisasinya basisnya fungsional. Kalau registrasi, nanti deh kita diskusikan dulu sama teman rekam medis, capek jadi. Kalau misalnya dokter, nanti deh saya coba lapor dulu sama pelayanan medis. Nah jadi si kepala instalasi rawat jalannya itu fungsinya hanya administratif, tidak eksekutor. Nah ini yang jadi masalah, sehingga akhirnya banyak keputusan-keputusan yang lambat. Rawat inap itu kan wajah kenyamanan. Dan wajah kenyamanan kita itu ukurannya kan di pasien kelas 1 sebenarnya. Nah,
Karena pasien kelas 1 itu kan pasien raja komplain. Ya kalau dibilang sih orang kaya baru lah. Orang yang lagi baru banyak duitnya, itu kan pasien kelas 1. Kalau pasien kelas 3 sih pasrah. Alhamdulillah diladenin kan begitu. Pasien PIV cuek gitu. Nah, makanya ukuran kenyamanan rumah sakit kita itu mari kita minta penilaiannya di pasien kelas 1. Makanya kepala ruangan itu harus yang menciptakan kenyamanan. Kenapa harus nyaman? Karena pasien udah lebih dari 1 hari. Udah mulai itu dia menilai pintu, menilai dispenser, menilai AC, menilai kedatangan pasien lambat apa, dokter lambat apa enggak. Nah, makanya kalau mau bicara kepuasan pelanggan, Dok, kalau rumah sakit berani, sebenarnya yang perlu disurvei itu hanya rawat inap kelas 1 saja. Karena itu pasti nilainya original. Kalau dia baik, baik benar. Kalau dia jelek, jelek benar. Tapi kalau pasien kelas 3 agak semu penilaian. Apalagi pasien poliklinik yang cuma 2 jam udah pulang. Dia punya keterikatan apa dengan rumah sakit? Nah, yang berikutnya kamar operasi. Ini wajah safety kita. Kalau di kamar operasi banyak idonya, insiden daerah operasi, berarti rumah sakit ini seluruhnya nggak safety kan gitu. Nah, makanya betul-betul kita lihat CSSD-nya, kita lihat laundry-nya, dan lain-lain. Karena saya pernah babak belur sama GCI, itu gara-gara kasus kamar operasi. Jadi, mereka itu seminggu kita bayar 1,5 miliar buat survei awal GCI. Mereka cuma ngantor di kamar OK aja. Padahal kita udah benerin yang lain-lain. Terus mereka bilang, bagaimana kamu mau bicara kecepatan kalau safety pasien aja nggak dipikirkan. Dan wajah pasien safety kita itu adanya di kamar operasi. Nah itu, jadi siapapun yang memimpin kamar operasi ya harus ngerti banget pasien safety. Satu itu. Lalu yang kedua, hati-hati dengan jadwal operasi. Kalau bisa, kalau udah dijadwalkan itu eksekusinya cepat. Di banyak data yang saya dapatkan di rumah sakit, itu saya hampir berkelana, hampir ke 600 rumah sakit ya. Dari 2014 ini, banyak pasien cancel operasi gara-gara jadwalnya kelamaan. Karena orang di operasi itu kan need, bukan want. Dia udah butuh. Nah, makanya kenapa rumah sakit Pelni buka bedah jantung terbuka. Dan dia emang nggak usah promosi apa-apa. Itu pasien jantung di harapan kita datang sendiri. Karena di jantung harapan kita, antriannya bisa sampai 6 bulan, bisa sampai setahun. Di Pelni 2 minggu udah dioperasi. Ngantrinya pindah. Ikan salmonnya pindah sendiri. Nah, jadi kalau jadwal operasi, itu hati-hati. Dan itu harus kita jaga banget. Karena apa? Kita tahu pendapatan rumah sakit itu 70% kan dari rawat inap. Baik tindakan maupun non-tindakan. Dan kita tahu kalau orang dioperasi, itu pasti menggerakkan yang namanya farmasi, lab, radiologi, gizi, rawat inap. Itu tuh penggerak ini layanan rumah sakit, tindakan operasi itu. Makanya kenapa di banyak rumah sakit tagline-nya dirubah sekarang. Tindakan operasi 7/24 hanya untuk memberi keyakinan kepada pasien bahwa di gua itu di OK-nya lebih cepat. Nah, kenapa itu harus dilakukan? Karena ini terkait dengan klaim BPJS kita. Jadi memang idealnya semakin banyak tindakan, semakin banyak pasien yang dirawat, itu kan klaimnya semakin tinggi. Dan itu yang saya lihat tren datanya begitu. Nah, jadi ngelihat kasus rumah sakit ini, Dok, harus cost effect relationship. Harus melihatnya dalam hubungan sebab akibat. Jangan
Makanya menyelesaikan masalah rumah sakit ini pendekatannya bukan per unit kerja, tapi per area kerja. Jadi saya bilang begini, kalau ngeberesin rawat jalan, itu yang terlibat ada 16 unit. Nah, menariknya kan itu. Kalau ngeberesin rawat inap, yang terlibat itu ada 21 unit kerja. Kalau ngeberesin OKA, itu ada 11 unit kerja yang terlibat. Kalau ngeberesin klaim BPJS, itu ada 10 unit kerja yang terlibat. Ngeberesin marketing, ada 10 unit kerja juga yang terlibat. Jadi pendekatan ngeberesin masalah itu jangan per unit, per direktorat, jangan, tapi per area pendongkrak kinerja rumah sakit. Makanya kalau bisa di kantor, ruang rapat kita, ruang rapat manajemen, kalau bisa disiapkan 6 meja ini dong. 6 meja, meja 1 untuk marketing, meja 2 untuk area publik, meja 3 untuk rawat jalan, meja 4 untuk rawat inap, OKA, dan klaim BPJS. Ada 6 meja. Jadi itu yang disebut sebagai fast track meeting. Jadi setiap hari itu, rapat itu kita langsung paralel 6 ini. Jadi direksinya juga efisien waktunya. Kalau ada masalah marketing, yang terlibat marketing masuk ke meja 1. Area publik masuk ke meja 2. Dan seterusnya. Nah, direksi itu tinggal memberi arahan aja. Ini ada masalah ini, tolong lu pada pikirin itu semua. Sama tim marketing, kendalanya di mana. Nah, kadang karena mekanisme rapat itu dirubah dari serial jadi paralel, akhirnya keputusan itu cepat diambil dong. Karena apalagi yang datang tuh pelaksana semua, pelaku semua. Nah, itu yang saya kemudian rubah meetingnya di banyak rumah sakit yang sekarang ini saya coba dampingin itu, surat-suratannya diganti dengan fast track meeting. Mereka selalu bilang, nanti administrasinya gimana? Administrasi mah tinggal dibikin. Setiap meja ada komputer, ada printer, tinggal dibikin. Mau bikin surat apa? Di situ. Itulah yang kemudian saya sederhanakan bahasanya sebagai table approval. Nah, ini saya ada success story ya dok ya. Waktu saya masuk Rotin Sulu, saya tracer semua nih, kondisi marketing, area publik, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, klaim. Saya tracing semua. Ternyata masalahnya eksekusinya lambat. Kalau saya lihat rencana teman-teman tuh super hebat. Gimana nggak super hebat lah, sarjana, S2, ada semua di situ kan. Nah, tapi eksekusinya, kalau orang mau ngegulin itu beraninya oper-operan doang. Nggak ada yang berani nendang. Karena nendang tuh ada resiko kan. Kalau bolanya gol ditepuk tanganin, kalau bolanya kena di atas tiang dibego-begoin kan gitu kan. Nah, orang kita itu nggak siap nerima dibego-begoin kan gitu. Ya akhirnya saya bilang ya udah gini. Kalau nantinya berhasil, kalian yang akan diuji. Kalau nanti gagal ini keputusan, biarkan saya yang dimaki-maki. Ternyata ini berasal dari cara berpikir kita yang nggak siap gagal. Nah, apa yang dilakukan dok di marketing ini sama saya? Kebayang nggak? Kalau mau kerja sama-sama asuransi, itu ternyata butuh berbulan-bulan kontraknya baru ditandatangani. Dan ternyata surat itu putar-putar di dalam itu. Muter dari dirut ke direktur marketing, ke divisi marketing, ke pelayanan medis, ke perawatan. Semua diminta mohon masukan. Dan semuanya basisnya surat-surat. Akhirnya saya bilang ke direksi, Dokter Lanang, saya bisa membuat yang berbulan-bulan ini jadi cuma 3 jam. Tapi tolong kumpulkan orang-orang ini. Orang marketing kumpulin, orang pelayanan medis kumpulin, perawat kumpulin. Siapa PIC-nya datang, suruh datang.
siapkan laptop dan printer untuk kita ngeprint berkas kontraknya. Yang saya lakukan apa? Sekretaris direksi yang ngeprint kontraknya, terus saya bilang ke orang keuangan, ke orang pelayanan medis, ke orang marketing, lu jangan lihat semua pasal, lu lihat pasal yang lu kuasai aja. Kalau marketing, lu lihat lingkup pekerjaan. Kalau medis, coba lihat soal layanan medisnya apa saja. Keuangan, coba lihat cara pembayaran, transfer pembayarannya gimana. Jadi jangan semua orang membahas pasal per pasal. Ya, akhirnya dicoba sama mereka. Oh, saya cuma 3 pasal aja ya, saya cuma 3 pasal. Ada koreksi nggak? Ada nih Pak, gini-gini. Oke, ada koreksi, benerin. Sama sekretarisnya diketik ulang. Nah, habis diketik ulang, akhirnya dilihatin lagi. Oke, deal semua? Oke, parap sekarang. Di parap tuh, satu-satu semua setuju. Apa yang terjadi? Yang tadinya 10 bulan baru jadi itu dokumen, secara internal itu 3 jam selesai. Dari saat mulai dibahas oleh kita. Itu di marketing. Itu saya lakukan, namanya fast track meeting. Dan itulah yang saya usulkan sekarang itu, yang table approval itu. Nah, untuk rawat jalan nih dok, aku intervensi bener-beneran. Nah, saya tuh ngelihat di rawat jalan itu kasihan sama pasien, nunggu farmasinya sumuk banget ruangannya. Akhirnya saya minta itu dipindahkan view-nya gardu. Apa yang terjadi? Kontrak semua. Saya bilang katanya mau memberi kenyamanan, tapi kemudian ketidaknyamanan yang dihadirkan. Akhirnya usulan saya itu, walaupun baru 3 bulan terrealisasi, tapi saya senang dengan memaksa terus teman-teman untuk berorientasi kepada pelanggan, layanannya, maka itu bisa dieksekusi. Saya lihatin ya dok, ini contoh beberapa hal yang sudah dieksekusi dan basisnya bukan surat-suratan, tapi ini basisnya table approval. Kita lihat ya. Nah ini dok. Ini coba kita lihat dok ya. Ini proses yang ideal. Ini sesuai kerangka tadi ya. Efisiensi biaya, pertumbuhan pendapatan, high volume, kecepatan layanan, dan kualitas layanan. Kalau yang ada posternya ini dok, ini udah dikerjain. Kalau yang merah ini belum dikerjain. Kalau yang hitam ini udah. Nah, ini semua dasarnya ide-ide ini bukan surat-suratan, mohon kajian dan tindak lanjutin. Ini ide semua duduk bareng satu meja. Untuk pertumbuhan pendapatan, marketing mau ngerjain apa? Ini. Dia ekspansi ke hotel-hotel sekitar rumah sakit untuk MCU, pegawainya, pengunjung hotel, dan lain-lainnya. Untuk area publik, untuk pertumbuhan pendapatan punya ide apa? Penyediaan bisnis center. Mereka mau buka McCafe, mau buka ini, mau buka ini. Ini kan payung besarnya nih. Yang penting ada ininya dulu kan gitu. Lalu rawat jalan untuk pertumbuhan pendapatan mau usulin apa? Ini. Pembukaan klinik sore, MCU perusahaan. Semua nih dok. Rawat inap mau bikin apa? Home care untuk pasien rawat inap panjang. Kamar operasi mau usulan apa? Layanan operasi prioritas yang non BPJS. Semua dok. Dan yang sudah saya selesai itu saya dokumentasikan dalam bentuk poster. Dokter kalau main ke Rotin Sulu, main ke Cisarua Bogor, itu saya punya galeri improvement. Saya sengaja buat itu salah satu bentuk apresiasi kepada teman-teman yang sudah berkontribusi terhadap upaya perbaikan. Kebanyakan begini loh dok, kadang apresiasi itu kan nggak melulu uang, nggak melulu remun naik, nggak.
tapi karya dia yang dipajang aja itu udah apresiasi luar biasa. Apalagi misalnya itu diumumkan di manajemen, eh, apalagi itu di cloning di rumah sakit lain segrup, itu tuh udah bangga bener orang itu. Nah makanya saya melihat ada juga masalah di visualisasi di teman-teman itu. Jadi harusnya yang sudah dieksekusi itu divisualisasi. Bisa dalam bentuk poster, bisa dibikin newsletter, bisa dibikin galeri, dan itu semua dia merasa diakui. Itu karya gue ya kan gitu. Nah kalau di Toyota Astra, makanya kenapa orang pada betah kerja di sana. Padahal kalau lihat salary-nya tuh so-so aja. Tapi mereka tuh punya dua salary. Ada fixed salary, ada dynamic salary. Kalau fixed salary itu yang mereka dapat bulanan, gaji sama Raymond tuh. Tapi kalau yang dynamic itu mereka sebutnya berburu harta karun. Jadi si perusahaan itu menyiapkan dana 6 miliar. Dan setahun. 6 miliar ini nggak semua karyawan bisa punya. Tapi mereka harus berkontribusi ide terhadap apa? Terhadap upaya efisiensi, terhadap upaya pendapatan, terhadap upaya meningkatkan volume, kecepatan dan kualitas. Dan itu tim jurinya ada, independen. Nah, kalau misalnya dapat hadiah, mereka udah punya program. Makanya teman saya itu, lu kenapa sih betah di Toyota? Wih, tahun kemarin gue dapat 300 juta tahu katanya. Ide gue gini, 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 gini. Nah, tahun kemarin, tahun ini gue kecil banget ya dapatnya cuma gocap. Tapi buat mereka tuh berburu yang gitu tuh apa ya, memecah rutinitas mereka begitu. Nah ini kan penting, namanya how to manage people kan. Di tempat manapun orang tuh butuh ada yang bisa membangkitkan adrenalin lah kira-kira begitu kan. Rutinitas tuh kan nggak membangun adrenalin, tapi yang terbanyak tuh kekesalan dan kekesalan. Tapi kalau kayak berburu gitu, itu kan jadi menyemangati kanan kirinya juga pengen. Nah itu saya melihat di grup Toyota itu udah berjalan. Nah jadi kalau ini sebagai langkah, saya bikin galeri namanya. Jadi yang bikin roh eh, rumah sakit ada itu kan improvement dan improvement. Kalau fasilitas dan peralatan mah itu mah memang harus ada. Nah makanya sampai yang kayak gininya aja dok, saya pikirkan. Kita udah loh yang ini dok, ini udah loh. Saya kan udah Pak, no yang ini. Iya tapi masih kuning, belum ini. Ya udah warnanya robah, jangan merah, kuning kan. Tapi kan jadi rame gitu. Akhirnya diskusi itu eh, mengarah ke satu dashboard yang sama. Nah jadi jangan naratif dan katanya-katanya saya paling. Makanya semua meeting yang kita lakukan itu based on data semua. Ini before-nya gini, after-nya maunya gini. Ini kita pengalaman rumah sakit lain gini loh. Kita ada nggak value yang lain yang bisa kita lakukan? Nah itu menurut saya. Nah ini yang menarik misalnya nih dok. Pengantaran pasien pakai bugikar kan begitu. Jadi ini untuk experience pasien diantar dari poli ke rawat inap pakai, memang kontur rumah sakitnya itu jalannya agak menanjak. Nah, lalu yang berikutnya ini yang menarik. Satu tim melayani dua proses layanan. Jadi ini ada satu tim, ini di kamar operasi. Ini untuk persiapan, ini untuk recovery. Di banyak rumah sakit, ini dilakukan oleh tim yang berbeda. Nah, di sana kita bikin satu tim itu melayani dua proses, persiapan operasi dan recovery. Nah, ini dok. Jadi menurut saya yang sudah dieksekusi harus divisualisasi. Itu salah satu bentuk apresiasi, ya. Nah, ini semua bisa terjadi karena awalnya ini dok sebenarnya yang saya bilang sebagai birokrasi ular tangga.
Ya, ini kan permainan sederhana dong. Tapi maknanya gila kalau kita lari ke rumah sakit kan. Jadi udah start dari Gak ada sini. ujungnya ya Pak. Nggak udah jadi. Karena apa? So gaya-gayaan, surat-suratan semuanya sosial. Padahal aduh 3 bulan di meja dia juga dia kerjanya cuma 2 jam, cuma sejam. Iya. Kenapa sih nggak ke meja meeting bareng aja gitu? Nah kita lihat kenapa ini harus diakhiri. Ternyata 80% masalah rumah sakit itu masalah operasional, bukan strategic problem sebenarnya. Betul. Nah, Teknis ya Pak ya. iya, level tengah itu perlu diberdayakan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini namanya naturnya level tengah itu safety player. Cari aman, nggak mau gagal, jaga citra banget. Kalau di tentara itu yang pangkatnya mayor, dia nggak mau ada salah karena dia ingin berkarir lebih atas. Makanya dia tuh anti banget dengan kegagalan. Tapi efeknya adalah semuanya mohon arahan ke atas. Nah, kalau yang nguntungin dia kerjakan. Kalau yang ngerugiin dia bisa dem. Nah, oleh karenanya saya melihat kan selama ini yang tertekan oleh masalah rumah sakit itu cuma 2 pihak, direksi sama frontliner. Kalau dokter dan perawat ditekan oleh keluarga dan pasien, kalau direksi ditekan oleh shareholder yang enak tuh kan yang tengah. Kalau di kepulauan Indonesia tuh Kalimantan yang nggak pernah kena gempa ya. Nah, jadi harus dirubah. Makanya saya sempat menulis organisasi jam pasti. Ini harus dirubah. Tekanannya harus dibagi rata. Caranya apa? Nah ini perlu upaya speed execution dengan menghilangkan pola surat-suratan untuk penyelesaian masalah operasional. Nah disinilah opsinya yang saya bikin merubah ini. Jadi kalau katakanlah ini surat-suratan, mohon arahan, kajian, dan tindak lanjuti, kadang saking banyaknya ditulis TL dan dibaca orang bawahnya ditaruh laci gitu kan. Nah ini dirubah jadi table approval ini. Jadi kalau unit mengajukan sesuatu, jangan bersurat, tapi langsung menemui, diatur oleh sekretaris direksi, kapan jadwalnya. Jadi di sini hadir unit pemohon siapa, lalu siapa pihak yang terlibat, pengadaan, keuangan, legal, atau unit lain. Dan putusan saat itu juga. Karena keputusan itu pasti harus dilakukan, mau sejam, mau sebulan, mau setahun. Dan masalahnya kita itu hanya sering mengambil yang paling lama. Makanya kalau di sini kan not choice. Kalau melihat orang yang hadir di sini, ini kan sebenarnya direksi kan memutuskan. Yang ini sebagai doernya, pelakunya. Yang ini kan sebagai pendukung aja. Jadi jangan sampai pendukung ini jadi kayak ngatur eksekusi. Ya eksekusi mah di manajemen ini. Nah ini memfollow up. Nah ternyata di Rotinsu, di PMC Subang sama di Cisarua, pola ini saya rubah, itu keputusan tuh jadi berlipat-lipat di apa tuh di produksinya daripada pada saat di sini. Anak-anak itu berasa dia melihat direksi ini loh Pak No banyak ambil keputusan setelah Pak No paparan kemarin yang gambar ular tangga katanya. Ya kan ketendang dong rasanya kan. Mendadak direksi itu bikin ngadain itu anak-anak jadi kaget Pak No. Nah, tapi ternyata saya pelajari juga. Kenapa direksi dulu nggak memutuskan? Karena level tengah nggak pernah meyakinkan. Kalau menghadap tuh wajahnya wajah ngambang dulu. Jadi antara ya kalau gagal lu dong, karena lu yang ambil keputusan. Kalau berhasil jadi kayak selebrasi ikutan. Nah, padahal direksi itu sebenarnya kan dia eksekutor. Dia tuh butuh melihat yang diusulkan itu memang meyakinkan. Nah, saya ngelihat teman-teman tengah tuh kalau ngomong sama direksi juga kurang meyakinkan. Wajahnya tuh bukan wajah solusi,
tapi ada unsur polusi juga. Jadi direksinya memutuskan juga, gue pikirin dulu dah, gue nggak yakin ngeliat muka lu. Nah, tapi akhirnya kemarin, tenang dok, kalau dokter bikin hospital tour, saya jamin 10%-nya akan ikut MCU. Nah, dari pasien MCU itu, 10%-nya akan ikut layanan lanjutan di medisnya. Dan ini based on data dari banyak rumah sakit. Direksi kan butuh diyakinkan gitu aja. Karena konsumsi direksi itu kan pencapaian target. Maka bahasanya itu kan harus bahasa-bahasa yang bermimpi bersama gitu. Nah, kadang yang tengah ini konsumsinya itu keberaturan. Itu gap masalah komunikasinya. Orang tengah nih sukanya yang aman-aman aja. Mana dasarnya, mana hasil kajiannya, dan lain-lain. Nah, ini yang akhirnya terjadi gap komunikasi antara tengah dan ini. Makanya kenapa akhirnya sering ngejam. Kenapa direksi lebih suka ketemu langsung dengan frontliner, dengan dokter, dengan perawat. Karena dia selalu dapat jawaban ngambang dari yang tengah. Karena apa? Ya yang tengahnya gitu. Cari aman, nggak mau gagal. Dan kemudian kalau bisa mah skornya bagus terus, kan begitu. Nah, ini kan harus dipecah masalah beginian. Pada akhirnya apa? Bikin table approval ini tuh solusinya. Karena semua pihak ini terlibat. Ini ketika orang duduk di sini, ini bukan based on jabatan, tapi based on expertnya mereka. Bisa saja misalnya ketika masalah parkir, itu yang kita panggil di sini itu petugas parkir lapangan. Karena dia yang tahu lapangannya. Tapi di sininya ada bagian umum, bagian keuangan, bagian pengadaan, bisa begitu. Jadi ini tuh kayak ring tinju. Ring tinju yang orang nggak bisa menghindari. Kalau surat-suratan orang masih bisa menghindari, ya ntar deh gue pikirkan dulu, kan gitu. Ini mah enggak. Harus saat itu juga diputuskan. Nah, pola-pola ini sebenarnya kenapa dulu waktu di rumah sakit Pelni, saya masih di sana itu, mereka lebih high speed di dalam pengambilan keputusan dan eksekusinya. Karena ininya ditiadakan. Pokoknya semua keputusan based on table approval. Kalau dokter dulu pernah ke rumah sakit Pelni, kantornya itu kan lantai 6, itu open office. Dan ruang rapatnya memang kebetulan lantai 6 itu saya yang desain. Itu lantai 6 itu punya 6 meja meeting. Dan hebatnya itu direktur kita waktu itu, sebelum meeting itu pasti makan enak anak-anak. Ada jamuan dulu. Anak-anak semua udah ngerti, habis jamuan pasti gue siksa ini kan. Jadi beresin dulu itu kesukaan anak. Ya nggak banyak sih, mie ayam paling atau gorengan kayak gitulah. Tapi ayo makan dulu. Biasa tuh direksi kita itu. Kalau udah mau rapat itu baik di awal. Ayo makan dulu, jangan ada yang belum makan. Dari situ dia baru jedar. Tapi yang hebatnya apa? Ya, Pak, ya? Ternyata dengan table approval itu, dengan meja disusun 6 tim itu akhirnya level tengahnya tuh berani ambil resiko semua. Hebatnya itu. Banyak eksekusi terhambat karena level tengah nggak berani ambil resiko. Sehingga resiko itu dibuang ke atas atau ke bawah. Dan pada akhirnya wajar direksinya lebih dekat sama yang non-struktural. Nah ini yang menurut saya pola-pola yang harus dirubah supaya keputusan itu lebih banyak diambil menurut saya. Karena jangan sampai termasuk gini, kalau rapat nggak boleh di jam layanan, harus di luar jam layanan. Terus mereka bilang, emangnya lembur katanya, dapat lembur. Yang dapat lembur itu hanya pelaksana lapangan. Kalau di struktural itu kan udah ada uang tunjangan, itu tidak ada lembur, namanya diganti dengan
dengan tunjangan. Ini mau enak banget, udah ada tunjangan pengen lembur juga. Ya, biasalah, menang banyak gitu kan, emang ini kita. Nah, ini sebenarnya true story dok. Nah, ini filosofinya. Saat sebuah proses melibatkan banyak pihak dan berjauhan, untuk mempercepat penyelesaian mereka harus disentralisasikan. Itu tadi, supaya apa? Jangan karena ini dia bilang, aduh, gua ada rapat nih, besok lagi deh. Nah, nggak ada cerita gitu. Kalau istilahnya dulu dokter Fatima mah, gue minta sekarang harus kelar sekarang. Ada yang lebih fatalnya, gue minta sekarang kelar kemarin. Itu lebih fatal lagi tuh. Jadi itu konteksnya adalah kalian tuh harus jadi gudang solusi. Kalau gue nanya solusinya udah ada, gue nanya solusi udah ada. Nah itu minta sekarang kelar kemarin. Nah, itu filosofinya. Nah ini beberapa success story yang pernah saya terlibat eksekusinya di beberapa rumah sakitnya. Di Bank Riau, saya tuh pernah di Bank Riau ya 1 tahun ya, di bawah tahun 2010. Proses SPK, surat perjanjian kerja, itu 3 bulan menjadi 3 jam selesai. Itu orangnya pada ribut. Kebayang nggak sih dok, satuannya saja yang saya rubah, bulan jadi jam. Gimana caranya? Gampang. Pak Dirut kumpulin orang-orang yang terlibat nerbitin SPK ini. Kebetulan waktu itu kasusnya ini kasus SPK saya, kontrak saya. Mereka bilang, Pak Nau langsung kerja aja, udah gitu Pak Nau nggak usah pikirin kontraknya, nanti 3 bulan baru jadi. Saya bilang saya nggak mau, kalau gitu saya balik lagi aja ke Jakarta. Saya mau kontrak ada baru kerja. Wah nggak bisa, nggak mungkin tuh Pak Nau. Ya nggak mungkin itu merubah kitab lah. Kalau ngerubah beginian mah mungkin, saya bilang. Karena kalian nggak kayak metodologi aja. Nah akhirnya karena saya dekat sama dirutnya waktu itu, Bang tolong dikumpulin user, pengadaan, keuangan, legal, sekretaris tolong bawa komputer sama printer. Besok pagi kita coffee morning di hotel sebelum acara learning. Ya akhirnya, lu mau ngapain? Kita lihat, gue mau bersimulasi. Nah, sama bagian SDM-nya itu. Akhirnya di pagi itu udah kumpul semua, nih udah kumpul semua. Saya cuma nanya, kontrak saya mana Pak? Ke bagian SDM-nya. Pak No sedang diproses. Prosesnya di mana? Ini kan orang-orang ada semua di sini. Oh sebentar saya telepon staf saya. Belum dikerjain sama dia kan. Padahal udah seminggu gitu. Coba Pak sekarang mana filenya? Sekretaris aja yang ngeprint. Jadi di print sebanyak pelaku yang terlibat di situ. Pak, orang keuangan cek cara pembayaran ke saya, transfernya kemana, itu aja yang Bapak cek. Ini cek. Dan itu hebat benar. Si direktur itu baru ngeh gitu. Gila lu ya, ini mah benar yang 3 bulan jadi 3 jam. Justru malah sejam loh buat selesai. Kontrak saya itu tercepat. Sampai ke paraf, sampai di tanda tangan saya sama direktur utamanya. Sampai materai saya siapin semua. Nah, saya cuma bilang, kebayang nggak, Bang, ini banyak keputusan yang lambat diambil gara-gara salah metodologi. Dan ini memang radikal, tapi ini yang cara tercepat. Kalau ini jadikan standarisasi pengambilan keputusan kita akan banyak memproduksi keputusan. Jangan sampai rencana strategi kita yang udah berbuih-buih itu, strategi eksekusinya pakainya mesin yang cc-nya kecil itu tadi. Nah lalu ini yang di Pelni, transporter pasien yang saya buat. Ini awalnya saya mah melototin itu petugas kebersihan. Buat saya petugas kebersihan itu kan kerjanya cuma berdiri dan bergerak kan ya. Tapi saya pernah perhatikan kok dia sampai duduk 4 jam gitu. Kayaknya lu bukan petugas kebersihan deh. Nah, kuncinya akhirnya saya baru ketemu, oh underload dia. Lalu saya lihat, oh ternyata mereka itu kerjanya per ruangan, tidak di semua ruangan. Jadi di satu waktu bisa saja ada yang
overload tapi ada yang underload. Akhirnya kontraknya saya rubah. Jadi kalian harus kayak PNS, siap ditempatkan dimanapun wilayah kerja berada. Nah, akhirnya dulu si pelayan ini diserahkan ke setiap ruangan. Itu disentralisasi pengelolaannya. Karena dia tugasnya untuk ngantar pasien. Disentralisasi di kepala rawat inapnya, dia yang boleh memindahkan kemanapun dan kapanpun sesuai bebannya, dynamic loadingnya. Nah, dari situ rame juga. Ini mana standarnya dan lain-lain. Saya bilang kalau sesuatu jalan 100%, pelebaran kuda juga nggak jalan. Yang penting jalan dulu. Itu emangnya mobil Kijang itu langsung aerodinamis kan enggak, kotak dulu. Udah kotak nanti kita perbaiki jadi aerodinamis gitu kan. Emangnya HP Oppo dulu langsung bagus ya? Kan enggak, HP Cina juga banyak kita maki-maki dulu. Kesini-sini baru bagus si Oppo. Kayak gitu yang disebut eksekusi itu. Nah, ya karena saya cukup dekat sama dokter Pat ya akhirnya relatif cepat. Ya udah tuh dok, kalau ini ada kelemahan ya jangan diomongin, ya dibantu dong supaya nggak lemah. Kita fokus aja deh di kekuatannya apa ini. Kalau saya nggak terlalu detail ya bantu dong detailnya. Tapi dengan begini, perawat jadi nggak kemana-mana. Yang kemana-mana si transporternya saya selesai. RSAB harapan kita, nah ini saya merubah layout semua kantor. Jadi yang berhubungan didekatkan. SDM, keuangan, IT, pengadaan satu area. Komite medik, bagian medik, komite keperawatan, bagian keperawatan satu area. Saya sebut sentralisasi. Pada ribut, biarin aja. Karena orang demo juga pasti rame. Tapi kan cuma sampai siang. Nah ini akhirnya kalau dokter main ke RSAB harapan kita, layoutnya itu udah berubah. Yang tadinya berjauhan jadi didekatkan. Dan supaya apa? Koordinasinya cepat sebenarnya. Itu harapannya. Karena orang sering ketemu, akhirnya kan bisa terbangun, bisa saling kenal. Karena saling kenal, bisa saling trust. Karena saling trust, komitmen kan gampang jadi. Surat-suratan mah sebenarnya belakangan tuh ya. Yang penting komitmennya gimana ini kan. Seperti itulah. Nah, di Kanker Darmai sama saya juga bikin transporter. Di Rotin Sulu, Cisarua, Subang, Lavalet Malang, Aisyah Malang. Ini memang waktu itu saya masuk tuh isunya percepatan klaim dari BPJS. Makanya saya bikin di semua rumah sakit itu berkas klaimnya itu persiapannya sentralisasi. Karena kebetulan waktu itu saya udah ngerjakan yang di Pelni, Lavalet sama Aisyah Malang. Jadi udah punya gambaran lah. Oh ini kayak gini. Karena ternyata selalu orang klaim itu awalnya kalau uang dikit itu yang disalahin BPJS. Nah, kita kan kalau rapat yang disalahin yang nggak hadir kan biasanya kan gitu. Nah ini ternyata setelah itu saya temukan ini ternyata koordinasinya yang harus dibereskan. Dan lumayan ini ngeberesin begini saja itu bisa naikin pendapatan loh kan. Karena saya bilang di era BPJS ini sumber pendapatan itu 4. Yang pertama volume pasien, yang kedua kualitas klaim, supaya pastikan tidak ada yang undercoding gitu. Yang berikutnya efisiensi biaya. Karena kalau sebelum BPJS kan tarif itu biaya ditambah keuntungan, muncul tarif kan. Kalau BPJS yang namanya keuntungan itu adalah tarif dikurang biaya, ya enggak? Makanya biayanya harus dikontrol. Nah, itu yang disebut kendali mutu, kendali biaya kan di situ. Nah, yang keempat itu non-core business. Ya, karena walau bagaimanapun jangan abaikan kerumunan orang sehat yang mengantar pasien. Makanya kenapa di poli kita itu sekarang harus sudah ada medical check up. Jadi orang yang ngantar ditawarin MCU pasiennya
di pelayanan medisnya. Saya ini pernah bereksperimen di Pelni soalnya. Jadi pada saat kita bikin MCU, nah kalau Pelni mah lebih gila lagi, memulai sesuatu nggak pakai duit, pakai yang ada dulu. Bayangin dok, bikin MCU, ruangan nggak ada, alat nggak ada. Tapi kita tahu ruangan VIP kosong. Kan pasien BPJS mah kayak Lion Air punya Batik Air ya. Batik Air-nya nggak laku ya nggak? Karena dia banyak yang Lion Air. Nah VIP kita tuh kan kayak Batik Air. Terus saya bilang dok, itu daripada utilisasinya kosong, kita bikin MCU aja. Gimana caranya? Nah udah, pokoknya promosinya ke pasien-pasien di poli, ke pasien-pasien rawat inap yang mau pulang. Jadi sebenarnya the best marketing kita itu kan pasien rawat inap mau pulang, bukan orang marketing kita sebenarnya. Karena marketing rumah sakit itu mah inilah, memang harus siapin toolsnya. Tapi bala tentara marketingnya itu sebenarnya pasien rawat inap yang mau pulang. Karena pasien mau pulang pada saat dinyatakan oleh dokter, Ibu, Bapak udah sehat, silakan pulang. Itu tuh ada dalam kegembiraan. Nah, pada saat momen kegembiraan itulah, kadang banyak rumah sakit lengah, tidak memberikan bingkisan promosi, kan gitu ya. Jadi harusnya dikasih bekal promo layanan-layanan yang kita miliki. Nah, ditujukan ke siapa? Ke keluarganya, ke temannya, ke rekan kerjanya. Saya pernah bereksperimen itu dan ternyata itu berdampak ke kunjungan MCU. Jadi orang sakit itu ngedadak jadi kayak malaikat, eh, memberikan informasi tentang kebaikan aja kepada teman, keluarga, dan rekan kerjanya. Ya lu jangan kayak gue sakit, lu MCU aja nih. Di nih bagus lu ini kan gitu. Nah makanya saya juga di sini mungkin teman-teman jangan pernah lepas begitu saja pasien rawat inap yang mau pulang. Itu adalah the best marketing kita. Tinggal memang kita desain bagaimana caranya mereka secara sadar mau bantu promosikan. Karena orang rawat inap itu kan udah punya ikatan emosional sama rumah sakit. Apalagi dia yang repeat order gitu ya, yang long term. Wah pasti mau. Nah, dia jadi kayak relawan kita untuk mempromosikan ini. Bayangkan kalau sehari ada 30 yang keluar, berarti sebulan ada 900. Berarti 1 tahun ada berapa belas ribu. Masa iya brosur kita yang dikirim sama mereka kemana-mana itu nggak ada yang nyaut? Setahu saya sih, sepengalaman saya, di HP saya itu kan sekarang ada 30.000 kontak. Itu setiap saya nyebar apa aja, 0,5 sampai 1% itu nyambung. Nah, harapan saya itu bisa untuk memulai hal-hal baru. Nah, gitu dok, yang ini success story-nya nih ya, yang jadi apa yang saya sampaikan terkait yang ini bukan based on mimpi saya tadi malam, ini memang udah saya kerjain gitu. Dan memang pasti dinamikanya beda-beda setiap rumah sakit. Karena ini butuh pengetahuan, butuh keberanian dari direksinya, dan butuh nyali. Yang terpenting itu. Karena ini pasti ada penolakan di awal. Ada tanggapan dok? Monggo silakan dokter Tawan, dokter dari Mawada silakan. Atau dokter Devi ada lagi? Cukup sih Pak, luar biasa ya sebetulnya. Ya. Tapi kalau di Hermina Pak sebetulnya udah sesuai sama apa yang tadi Bapak sampaikan. Cuman mungkin lebih ke personal aja sih Pak. Jadi secara manajemennya sudah seperti itu. Kendalanya di personal aja sih berarti. Kemudian nanti memang, saya copy Pak strateginya tadi yang pasien rawat inap dia sebagai best marketing ya. Iya. Belum dicoba ya.
Belum. Nah, itu yang sering diabaikan. Kita itu kadang tidak pernah melihat kekuatan apa yang kita punya. Kita selalu melihat yang di luar. Padahal the best ide itu adanya dari dalam. Jadi kita ini kadang dikirimin sesuatu, pasien namanya. Kita tuh hanya mempelajarinya bahwa penyakitnya dia itu harus sembuh. Tapi kita tidak pernah melihat ada variabel lain sebenarnya dari figur pasien yang datang ini. Kalau saya melihatnya, oh pasien ini punya keluarga, punya teman, punya rekan kerja. Harusnya pasien ini juga ada satu titik dia itu sebenarnya kan berterima kasih ke rumah sakit karena dia sudah disembuhkan. Nah, pada momen itu kan dia ada dalam derajat kegembiraan. Nah, disitulah titik kita masuk untuk dia membukakan pintu ke jejaring teman, keluarga, dan lain-lainnya. Ini kan saling memanfaatkan nih sebenarnya bisnis ini kan. Jadi bukan saling apa ya, oh itu mah kayaknya menginikan banget orang, enggak. Karena pasien datang ke kita tuh basisnya need, bukan want. Dia pengen sembuh dari sakitnya. Ketika dia udah dinyatakan sembuh, itu tuh nggak ngomong gini aja, dalam hatinya tuh dia tuh punya kesan tersendiri loh dengan rumah sakit kita karena udah disembuhkan. Nah, disitulah kita masuk. Makanya kenapa saya lebih suka melihat behavior. Karena di balik behavior tuh ada need sebenarnya. Jadi saya nggak fokus di need. Need mah bisa kita ciptakan kalau behaviornya kebaca. Nah, kayak tadi Ibu bisa, dokter punya masalah dengan cara menangani per individu. Ya karena kita nggak pernah baca behavior, perilakunya. Nah ini saya agak jauh ya melihat. Sekali-kali rumah sakit itu harus mengundang ahli etnografi sebenarnya. Etnografi itu bicara perilaku itu kan ada psikolog. Psikolog itu sebenarnya yang membaca perilaku individu. Ada namanya sosiolog. Sosiolog itu yang membaca perilaku individu dalam masyarakat. Ada namanya etnografi. Etnografi itu adalah yang membaca perilaku individu di dalam kelompok. Nah, kalau yang gampang inilah, coba lihat perilaku K-popers misalnya. Orang Korea itu, Korea style gitu kan. Kok bisa ya orang kayak gitu ya Indonesia? Nah, saya melihat misalnya behavior di SDM di rumah sakit. Kalau dokter itu karena tidak monoloyalitas, itu kan kalau kata orang Sunda kayak belut dikasih oli. Ya, lingas gitu ya. Kayak apa susah diatur. Maka kalau sama dokter mah targetnya kita tuh kalau bisa jadi pilihan pertamanya dia lah. Jangan jadi pilihan ketiga. Itu tuh udah target optimal. Nggak bisa dikekepin. Dan dia mah secara undang-undangnya juga boleh di 3 tempat kok. Kan gitu. Nah, lalu di behavior perawat nih. Perawat yang paling banyak protesnya itu pasti IGD, ICU, OK. Karena ini kaitannya dengan natur kerjanya. Yang banyak melihat darah, yang setiap hari bisa ngelihat kematian, apalagi yang ICU. Nah, itu tuh mempengaruhi kejiwaan. Orang-orang yang bekerja di wilayah itu pasti rada galak. Makanya kalau kita kumpulin perawat, itu kalau yang galak pasti dari wilayah itu. Kalau nggak IGD, OK, ICU, galak pisan ya. Kalau poliklinik, dia mah anteng. Karena dia bekerja dengan keberaturan. Berdasarkan nomor antrian, dia nggak pernah dapat tekanan kayak IGD. IGD itu kan kerjanya turbulensi. Makanya yang banyak cepat naik darah itu kan perawat IGD. Nah, dia nggak bisa marah ke pasien. Tapi ketika rapat manajemen, dia kayak melampiaskan kekesalannya dengan pasien. Nah, ini juga kan behavior. Jadi,
Dari mana itu orang asal bekerja orang itu muncul behavior, dan dari behavior itu ada need nanti harus diapakan. Nah, kalau perawat di ruangan ini saya lihat kalau diajak ngobrol tuh masuk kanan keluar kiri, didengerin tapi dilupain langsung. Karena apa? Perawat ruangan itu yang paling sering direcokin. Pagi didatengin dirut, siangnya sama dirmed, siangnya sama yanmed, sore sama PPI, udah cuci tangan belum? Belum lagi didatengin komite. Jadi mohon maaf ya, kadang perawat ruangan itu dia lebih takut sama manajemen daripada dikomplain pasien. Makanya saya dulu sampai mengatur siapa sih yang boleh ketemu perawat pelaksana. Nggak boleh semuanya ketemu. Cukup di kepala ruangan saja. Supaya dia fokus ke pasien sebenarnya. Nah, belum lagi kalau kita lihat siapa sih yang paling resah di rumah sakit, itu kan yang saya bilang. Hanya direksi dan dokter dan perawat yang di lapangan. Level resah kedua siapa? Itu di penunjang medis. Lab, farmasi, radiologi. Karena apa? Dia nggak langsung berhubungan sama pasien. Nah, yang paling cuek itu adalah yang teman-teman manajemen. Karena dia nggak langsung head to head sama keresahan. Makanya buat mereka, ini belum perlu dibeli dan lain-lain. Nah, makanya kenapa untuk penting di rumah sakit itu menyamakan level keresahan. Nah, caranya apa? Dengan table approval ini caranya. Karena di table approval ini, dokter, perawat, penunjang medis, administrasi, itu ketemu semua. Jadi ada saling empati gitu. Nah, selama ini di banyak rumah sakit, kantornya itu kayak yang gedung di Semarang, Lawang Sewu, pintunya banyak banget. Di setiap kepala unit ada pintunya, kan gitu ya. Di dalam pintu ada pintu stafnya, capek saya ngeliat. Jadi saya bilang Lawang Sewu itu. Nah, makanya banyak keputusan yang diambil itu telat di rumah sakit karena empatinya kurang. Kenapa empatinya kurang? Karena level keresahannya beda-beda. Yang saya bilang, yang paling resah itu direksi sama petugas di lapangan kok. Yang lainnya mah level 2, level 3. Apalagi manajemen. Makanya kenapa waktu di Pelni saya meminta teman-teman SDM itu kalau pagi di poliklinik ngebantu untuk petugas registrasi. Kenapa anak-anak manajemen itu kalau jam 10 saya kirim ke farmasi untuk ngebantuin packing obatnya aja. Itu dalam rangka respect the other sebenarnya. Dan kenapa harus ada parkir karyawan? Sebenarnya itu supaya pada ketemuan, datang ketemu bareng, pulang ketemu bareng, supaya apa? Empati juga ada. Nah, di Pelni saya sampai bikin kantin karyawan sehat, supaya kalau istirahat makan bareng. Nah, supaya apa? Saling cerita di situ. Tolong dong bantuin gue apa. Nah, ini karena saya pernah baca satu studi. Segala masalah itu cepat diputuskan dalam 3 suasana. Yang pertama, suasana di meja makan. Itu cepat saling supportnya. Karena orang ada pada frekuensi yang sama. Ingin makan gitu. Dan di meja makan itu orang ada dalam posisi dalam kesetaraan. Dia nggak melihat jabatan di situ. Yang kedua di olahraga. Dan olahraga bareng itu mana ada setara olahraga hierarki kan nggak ada. Semuanya teamwork. Nah, yang ketiga dalam suasana pembelajaran. Makanya rumah sakit kalau mau empatinya pada bagus, sering-seringlah bikin momen makan bareng, bikin momen olahraga bareng, bikin momen learning bareng. Kalau bisa rapatnya itu dirubah skenarionya.
Jadi rapatnya itu ada ya 1 jam learning dulu lah. Setelah itu baru bahas. Nah, learningnya itu bisa kan narasumbernya internal, sesuai dengan masalah yang mau dibahas. Jadi kayak pembekalan mini aja. Dari situ baru dibahas. Nah, ini kan yang menurut saya seolah-olah manajemen merasa semua orang udah punya job desk itu selesai urusan. Dianggap dewasa ngeberesin masalah. Ternyata bukan di situ masalahnya. Karena tidak respect the other, akhirnya banyak keputusan nggak bisa diambil. Nah, saya berharap Hermina itu kan relatif ini ya, adaptasi dengan perubahannya cepat. Dan kalau sekarang itu kan kalau buat rumah sakit lain itu udah jadi kayak kiblat inilah penentuan tempat rumah sakit. Jadi kalau dulu kalau di bank kalau mau buka kantor cabang kita lihat BCA dulu bukan di mana. Kalau BCA buka di situ, bank lain baru ngikut. Karena BCA buka cabang itu karena riset. Dia udah riset perputaran uang di situ, bisnis dan lain-lain. Nah, kalau di bank itu BCA. Kalau di retail itu Alfamart. Nah, sekarang saya ngelihat di banyak rumah sakit itu wait and see sama Hermina. Kalau Hermina, mana ada sih Hermina buka nggak rame, masih rame. Nah, makanya orang-orang tuh sekarang udah jadi kiblat itu Hermina kalau saya lihat. Hermina buka di Soreang tuh sebentar lagi tuh sebelahnya ada rumah sakit yang lain. Itu pasti karena Hermina udah jadi kiblat sekarang itu buat para investor menentukan lokasi membuka karena menurut mereka Hermina buka cabang di mana itu hasil kajian. Jadi itu istilahnya jadi epicentrum lah, jadi kiblatnya para pelaku industri di industrinya ini. Nah ini yang harus diinikan kita lihat. Jadi sekali lagi dok, memang yang kita harus baca behavior. Karena di balik behavior ada need yang bisa kita lihat. Makanya teman-teman di rumah sakit itu harus banyak disentuh, jangan ditekan. Istilah saya itu kan ya. Disentuh itu maksudnya itu kesadarannya dibangun. Kalau ditekan itu kan by interupsi. Nah, itu bahaya. Karena rumah sakit itu mestinya semua orang bekerja kayak petugas hotel. Petugas hotel itu kan dari parkir, bellboy, semua tuh bekerja dengan irama yang sama, dengan keresahan yang sama. Nah, memang kita tahu jeleknya rumah sakit itu kan di orientasinya kependekan. Orientasi sehari langsung kerja. Akhirnya dia pas masuk ke unit kerjanya bawa value-nya sendiri. Kejadian lah tadi susah diatur dan lain-lain. Harusnya ada orientasi itu yang 6 bulan. Walaupun dia sudah di unit, dia tidak serta-merta bekerja tanpa pantauan. Dia tetap dipantau. Ada istilahnya tuh kakak asuh kalau di tentara mah ya. Di IPDN tuh kakak asuh tuh itu sebenarnya mematangkan orientasi sebenarnya. Di beberapa rumah sakit Katolik tuh yang begitu kalau saya lihat. Ada kakak asuh. Jadi kita kerja itu 6 bulan tuh punya kakak asuh. Dan dia yang membina supaya bekerja itu basisnya value rumah sakit, bukan value-nya dia. Kalau umur sekarang sih ya pastilah mereka itu kan lahir aja udah pegang HP gitu ya. Nah, pasti mereka individualnya tinggi. Anak-anak begitu tuh harusnya disiksa dengan kerjaan, jangan dibikin santai. Jadi penugasan terus gitu. Nah, makanya menghadapi anak yang gitu kan leadernya harus galak, tapi tegas gitu ya, dialogis gitu. Anak-anak sekarang kan kalau nggak diajak ngobrol enak, lari. Nah ini, jadi membaca behavior penting. Dok. Gitu ya dok, yang bisa disampaikan. Dokter Tawan, ada yang mau ditanyakan dok?
Ya, I see. Ya, betul. Ya, ya, hmm, hmm, ya, 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 hmm, ya, 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 betul. Ya, 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 hmm, ya, hmm, ya, 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 betul. Ya, hmm. SDM ya. Ya, hmm, betul. Ya, 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 betul. Hmm,
Ya. Hmm. Ya, ya. Betul, betul. Hmm. Hmm. Ya, siap, siap. Ya, ya. Hmm. Ya. Ya, 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 siap. Siap. Hmm. Ya, siap. Ya, memang saya pernah dapat beberapa informasi sama teman-teman terkait dengan level tengah di Rumah Sakit Semen Gresik ini. Dan ini memang sebenarnya yang harus agak dikoreksi. Ini fundamental menurut saya. Jadi saya tanya kemarin ke SDM, peserta kita itu siapa ya? Saya bilang. Eh, Rata-rata 40 ke atas Pak Nam. Nah, terus saya bilang, saya tanyakan ya, saya sampaikan ke mereka begini. Kalau karyawan kita yang umur 20 sampai 30 itu orang lagi gila kerja ya. Nah, kalau 30 sampai 40 itu lagi fokus kerja. Nah, kalau 40 50 itu pengen nyaman bekerja. Nah, ini kan harus kita carikan ininya. Satu itu yang saya tangkap. Jadi ternyata di level tengah kita itu di Gresik itu banyak diisi di usia-usia yang sudah matang, 40 sampai 40 ke atas begitu. Dan lalu saya tanyakan, kenapa bisa usia itu yang mendominasi level tengah? Ternyata memang mekanismenya itu pejabat ini bisa diganti kalau udah pensiun kan gitu ya. Nah, ini yang menarik adalah yang berkembang akhirnya di tengah itu senioritas menurut saya, bukan kreativitas. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Ini di level tengah saya rasa sekarang itu sedang terjadi eh, minim inisiatif karena pimpinannya sudah 40 ke atas yang cenderung nyaman, ingin nyaman, bawahannya kadang punya kreativitas tapi tidak diapresiasi sama atasan. Kalau boleh saya bilang tuh kayak kreativitas susu cap nona. Jadi nona dapat nama sapi we yang diperah. Atau itu apa tuh susu beruang cap naga kan gitu. Padahal itu susu sapi yang terkenalnya beruang, yang lincahnya naga, yang sapinya riu. Nah jadi maksud saya ini menurut saya ada masalah kebijakan yang harus kita koreksi dong terkait dengan menempatkan orang di level tengah. Nah ini saya pernah kejadian di Bang Riau dong. Waktu datang ke Bang Riau itu level tengah itu diisinya sama 40 ke atas. Dan apa yang saya lihat adalah tadi yang saya ceritakan dokter, minim inisiatif. Eh, Efeknya karena kalau udah umur segitu ada di struktur biasanya comfort zone, zona nyamannya lebih jadi pilihan. Nah, saya sarankan begini dok, bisa nggak dengan aturan yang ada atau kita bisa merubah aturan itu, kita beri kesempatan
anak-anak yang 30 ke bawah ini bisa ada di layer tengah. Karena kalau itu muncul, itu inisiatif akan muncul. Nah, ya saya perlu cerita. Di banyak rumah sakit swasta, termasuk dulu saya di PLNI, bayangkan pejabat tengahnya itu 25 sampai 35 tahun. Apa akibatnya? Itu kan orang-orang yang lagi gila kerja. Nah, makanya Dr. Fat itu nggak terlalu pusing waktu itu. Dia tuh malah kewalahan menampung inisiatif dari level tengah. Karena demanding. Dok, habis ini apa lagi? Ini apa lagi? Gitu. Nah, itu dok yang terjadi menurut saya. Karena level tengah di sana banyak diisi oleh usia-usia 40 ke atas. Pada akhirnya itu muncullah yang namanya minim inisiatif. Nah, makanya solusi ekstrim saya adalah bagaimana kalau yang umur-umur 35 sampai di bawah 40 itu kita masukkan di level tengah. Supaya apa? Supaya kita lihat before after-nya ada perubahan enggak. Karena sekarang saja Kemenkes itu sudah meminta semua rumah sakit itu bikin tim transformasi. Dan Pak Menteri minta usianya 40 tahun ke bawah. Itu kan berarti sudah memang ini hasil riset bahwa ada kaitannya produktivitas dengan jenjang usia. Nah, oleh karenanya memang perlu dicoba. Apakah dengan merubah setengahnya usia 40 ke bawah, inisiatif itu akan muncul nanti. Nah, yang keduanya adalah tadi soal pada akhirnya dokter melihat ada kapasitas, ada otoritas tanpa kapasitas kan gitu ya. Jadi dia punya otoritas tapi kok kapasitasnya nggak kelihatan. Kalau menurut saya memang kalau udah orang comfort zone itu memang lebih cenderung memilih mana yang menguntungkan. Kalau buat dia memberatkan, dia akan mengabaikan. Kalau itu menguntungkan, dia akan effortnya gede. Nah, satu lagi menurut saya memang kalau teman-teman udah terjebak dalam comfort zone, itu memang cenderung dia akan miskin ide memang gitu. Nah, makanya kemarin saya sempat ngusulin dong, kalau bisa sebenarnya sistem pembayaran kita itu dirubah jadi dua. Ada yang disebut fixed salary, ada dynamic salary. Kalau fixed salary itu yang sekarang itu ada remun dan ada gaji pokoknya. Nah, yang dynamic salary ini yang saya ceritakan di awal tadi kayak yang dilakukan oleh Toyota. Toyota menyiapkan 6 miliar 1 tahun yang itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang menyumbang kreativitasnya, tidak melihat jenjang jabatannya untuk membantu perusahaan meningkatkan pertumbuhan pendapatan, efisiensi, peningkatan volume, kecepatan, dan kualitas. Ini supaya bergerak nih yang orang-orang yang punya kreativitas nih. Sehingga nanti kita adu saja mana kontribusi yang di struktural, mana yang non-struktural yang berdampak terhadap rumah sakit. Karena selama ini menurut saya level tengah di sana nggak punya musuh masalah. Jadi mereka merasa otoritas penuh dan mereka merasa udah kita bereskan. Nah ini juga kita perlu lihat dok, kebijakan ini perlu kita koreksi nih kalau saya lihat terkait dengan penentuan pejabat di level tengah. Karena waktu saya ke Semen Gresik dulu ya, dokter ketemu sebentar waktu di rumah sakit, itu sempat ada yang nanya ke saya. Jadi, Vano, apa betul untuk menempatkan jabatan ini harus dasarnya senioritas? Kalau di rumah sakit lain bagaimana? Itu yang nanya anak muda gitu. Jadi artinya ada kegalauan di kebijakan ini. Saya yakin loh, kalau ini kita sentuh untuk dilakukan perubahan kebijakan di penempatan
level tengah, satu itu dengan yang 40 ke bawah. Yang kedua kita bikin tadi ada berburu harta karun, tapi dasarnya itu kompetisi kreativitas, bukan jabatan. Saya yakin level tengah bergairah nih, ininya. Tapi kalau kita cekokin terus dengan learning leadership, dengan ini, tapi kalau ini memang CC-nya kecil, ya segitu-gitu aja nanti bergeraknya. Dan kadang ada kecenderungan malah mereka malah pasang badan. Nggak dikerjain kayak nggak ngerasa dosa juga. Buat mereka untuk nyari alasan mah 1001 cara punya mereka. Lebih jagoan. Tapi kan jadi nggak ada value-nya. Karena kita butuh percepatan. Itu Dok yang bisa saya sampaikan. Dan ini kan nggak mungkin saya sampaikan di learning nanti. Tapi ini karena dokter pengambil keputusan, ini saya sampaikan based on obrolan saya waktu ke Semen Gresik sama beberapa teman-teman secara acak saya ajak ngobrol. Gitu Dok. Ya, ya. Hmm, ya. Hmm, ya, ya. Betul. Ya, ya. Ya, betul. Kalau saya lihat itu kan orang mau bergerak kalau ada yang ditakuti. Selama tidak ada yang ditakuti, dia nggak akan berubah sebenarnya. Nah, ini ada yang menarik, misalnya kisah Telkom ya. Itu waktu di rootnya Pak Cacuk misalnya. Pak Cacuk tuh menghadapi hal yang sama kayak gini. Level tengahnya tuh udah comfort zone semua. Nah, tapi waktu itu dia mau melahirkan yang namanya Telkomsel. Nggak dieksekusi juga sama yang tengah ini. Nah, akhirnya ini memang agak-agak ini ya. Yang level tengahnya itu pada disuruh sekolah. Jadi kayak bikin program sekolah dan S2 waktu itu. Siapa sih yang nggak seneng dibiayain S2, yang belet juga seneng gitu kan. Nah,
Dan dia harus cuti 100%. Ketika jabatan itu kosong, yang muda-muda ini dinaikin sama Pak Cacu. Nah, karena yang muda-muda ini agresif, lahirlah yang namanya Telkomsel. Nah, dulu sebenarnya kan Telkomsel itu lahir belakangan setelah Excel kan, Excel. Nah, singkat cerita, yang para senior-senior ini udah selesai sekolahnya, karena udah 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dan setelah selesai, itu nggak bisa menerima jabatan lama gitu aja. Tapi harus fit and proper test. Nah, setelah fit and proper test, ya hasilnya nggak ada yang lulus, kan begitu. Maka diberi opsi, mau pensiun dini atau mau ditempatkan sesuai arahan rumah sakit. Nah, itu yang dilakukan kalau melihat yang di Telkom sama Pak Cacuk waktu di Telkom. Jadi bagaimana meniadakan level tengah ini itu dengan disekolahkan dan dicutikan dan yang bawah naik. Nah, ini juga yang dialami sama teman saya di Chevron. Jadi teman saya ini memang udah agak senior dan kayaknya Chevron udah nggak butuh dia begitu. Nah, yang dilakukan Chevron adalah menyekolahkan dia. Menyekolahkan ke Singapura waktu itu. Pas pulang udah tidak bisa menempati posisinya lagi. Nah, jelas Dok, kalau ini kan namanya art leadership. Sesuai dengan perkembangan di masing-masing perusahaan. Yang bisa kita ambil dari sini kan soal inspirasi sebenarnya. Nah, kalau saya ngelihat, Dok, ini memang akan jadi masalah besar di kemudian hari kalau ini tidak diselesaikan. Yang saya takutkan sebenarnya di dalam waktu jangka panjang, mungkin teman-teman muda sekarang masih mau bertahan di Semen Gresik karena salary-nya paling gede. Tapi bisa jadi suatu saat Siloa masuk, bisa jadi mitra keluarga masuk, bisa jadi yang lain masuk, dan salary-nya kompetitif. Yang terjadi adalah kita dapat skornya 2-0. 2-0-nya dari mana? Dari yang senior ini kita nggak dapat kreativitasnya, yang anak muda ini mulai pindah ke tetangga sebelah begitu. Nah, sebelum itu terjadi, maka menurut saya itu harus kita pikirkan opsinya adalah yang pertama, apa sih yang mereka takuti sehingga mereka mau bergerak. Yang kedua, memang ini yang harus nyerempet kebijakan soal pengangkatan. Jangan sampai orang diganti kalau sudah pensiun. Baru di ini juga rada aneh juga sih menurut saya gitu ya. Karena kalau di PLN itu dokter Pak tuh bisa 3 bulan sekali tuh keluarin SK pecat dan naik gitu. Itu mungkin yang di BUMN kagak mungkin ya. Tapi semuanya based on performance. Nah, makanya memang kalau bisa mulai di challenge, ada tantangan. Karena gini dong, kalau bicara di level direksi itu kan bicaranya dream, bicaranya capaian target. Tapi kalau di level tengah itu bicaranya challenge sebenarnya, tantangan. Kalau di level bawah itu kan bicaranya kejelasan kan, job desk, gaji gue berapa itu kan masih di bawah. Tapi bagaimana si para manajer ini kasih challenge, tapi ada punish and reward-nya. Kalau dia mencapai, maka ada reward-nya. Tapi kalau ini ada punishment. Maybe misalnya, Bapak kalau nggak mencapai, ini nanti akan ada regenerasi ya. Nah, ini yang kemudian yang harus disiasati adalah bagaimana regulasi ini bisa aman. Karena orang-orang yang sudah zona nyaman, itu cenderung dia akan menguasai aturan main. Nah, walaupun dia minim cara bermain, tapi aturan main dia kuasai. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Karena kalau orang udah zona nyaman, itu akan
mencari kenyamanan buat dirinya. Tapi orang ini bisa dipatahkan ketika kita memang punya aturan untuk mematahkannya. Karena orang yang tipe kayak gini udah tidak lagi bicara kreativitas, tapi bicara bagaimana menguasai aturan-aturan yang bisa membuat dia nyaman. Nah, padahal kita tahu ya dok, sustainability rumah sakit ini kan bukan karena pemenuhan aturan main saja, tapi juga cara bermain juga itu hal lain. Nah sekarang kalau level tengah hanya mikirin aturan main, tapi cara bermain dalam konteks kreativitas nggak mau berkontribusi, ya saya khawatirnya itu saja. Kalau hari ini masih aman karena kita salary-nya paling tinggi, tapi kemudian nyodoklah yang namanya Siloam ke Gresik, Hermina ke Gresik, dan kemudian salary-nya juga nggak jauh-jauh amat. Katakanlah sama tapi merasa bisa lebih berkembang, orang itu bisa pindah. Karena di dalam fase orang yang ingin berkembang, salary itu bukan satu-satunya keputusan berpindah. Tapi salary itu hanya satu keputusan. Kalau di tempat lain salary-nya tetap sama tapi dia berkembang, dia akan pindah. Nah itu dok yang saya takutkan sebenarnya. Karena kan ada yang disebut 5 forces hospital, 5 ancaman rumah sakit. Pertama itu dari pelanggan, dari kompetitor, dari regulator, dari supplier, dan satunya lagi internal staff yang masuk angin pindah ke kompetitor. Itu dok yang bisa saya sampaikan dok. Siap. Baik, ini udah jam 4 ya dok. Ini udah 3 jam. Bu Devi, ada yang mau ditambahkan lagi atau ditanyakan? Cukup Pak Nau, terima kasih. Baik, Dr. Devi, Dr. Tawan, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti materinya akan saya sharing lewat admin dan sertifikat, dan ada satu buku seperti biasa, buah tangan buat peserta yang ikut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini punya sisi yang bisa diimplementasikan, dan apa yang saya sampaikan ini memang betul-betul experience saya handle berapa rumah sakit, dan karena mungkin saya punya banyak kasus karena sudah banyak hampir 600 rumah sakit saya sambangin, jadi kasus ini mungkin saya bisa cloning di sini solusinya. Itu yang saya rasa mungkin akan mempermudah untuk mengcloning ide-ide dari tempat lain lewat learning ini. Baik dok, saya tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nau. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Bye-bye.